Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Cynthia Maharani Abdullah dengan NPM 202010025 dari kelas A. Hadirnya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang public budgeting atau keuangan publik untuk memenuhi tugas Sistem Administrasi Publik Indonesia. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama, dalam kajian ekonomi, istilah keuangan publik atau keuangan negara ialah menekankan pada upaya rasionalisasi peran negara dalam kehidupan ekonomi atas dasar kegagalan pasar dan kebutuhan untuk memodifikasi distribusi pendapatan yang dihasilkan dari proses mekanisme pasar sesuai dengan norma-norma umum dan distribusi keadilan. Keuangan publik mencakup masalah-masalah kreasi, memperoleh penerimaan ataupun pendapatan yang dilakukan pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Terbagi menjadi dua. Kedua hal tersebut didasari oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang pertama, ada penerimaan negara, berarti uang yang masuk ke kas negara. Yang kedua, ada pendapatan negara, yaitu berarti hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kemudian, ada keuangan publik yang mencakup aspek pengeluaran negara yang termasuk di dalamnya belanja publik atau negara, baik itu pusat dan daerah. Ini juga terbagi menjadi dua, dan kedua hal tersebut didasari oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang pertama ada pengeluaran negara, yang berarti uang yang keluar dari kas negara. Kalau yang tadi masuk, ini keluar. Yang kedua ada belanja negara, berarti kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kemudian ada keuangan publik. Keuangan publik juga mencakup aspek pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Yang pertama ada pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang kedua ada terminologi. Terminologi lain dari utang dan atau piutang negara. Kemudian, kewenangan pengelolaan APBN atau keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang pertama, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan KN yang didelegasikan kepada yang pertama ada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan merupakan pembantu presiden dalam bidang keuangan yang berperan sebagai Chief Financial Officer atau CFO Pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, ada Menteri Pimpinan. Menteri Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang pada hakikatnya merupakan Chief of Operational Officer atau COO untuk suatu bidang tertentu di pemerintahan. Dan yang terakhir ada gubernur atau bupati ataupun juga wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Demikian penjelasan tentang public budgeting atau keuangan publik. Setelah ini saya akan memberikan contoh analisis kasus dari public budgeting sendiri. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang analisis public budgeting di tingkat daerah. Di sini contoh analisisnya berjudul Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD pada Pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Berdasarkan analisis terhadap hasil interview, observasi, dan studi dokumen yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa proses perencanaan dan penganggaran di pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses perencanaan dan penganggaran APBD di pemerintah daerah Kabupaten Bolang Mongondo menggunakan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri nomor 59 tahun 2007 sebagai landasan. Tetapi dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan dan ketidakpatuhannya dalam menerapkan peraturan yang ada, maka proses perencanaan dan penganggaran di pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Baik, kendala yang pertama ada di tahapan musrenbang, masih dianggap sebuah proses atau tahapan yang tidak terlalu penting dari perencanaan anggaran. Yang kedua, hasil yang didapatkan dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat di tahapan musrenbang sering tergeser karena adanya kepentingan pihak eksekutif dan legislatif. Yang ketiga, ada di transparansi anggaran. Transparansi anggaran di tahapan musrenbang belum sama sekali dilaksanakan. Ini yang mengakibatkan masyarakat di tahapan musrenbang banyak mengusulkan rencana dengan harapan ada kegiatan yang nantinya dapat direalisasikan oleh pemerintah. Dan kendala yang terakhir ada tersingkirnya hasil musrenbang karena ketidakpaduan dengan hasil reses anggota DPRD dan riset bupati dan wakil bupati. Kemudian, menurut peneliti, yang kedua ada kegiatan yang ada di dalam KUA PPAS belum mencerminkan kebutuhan masyarakat yang ada pada tahapan musrenbang dikarenakan breakdown RPJMD ke RKPD tidak sinkron disebabkan adanya intervensi pada saat perencanaan, juga dikarenakan Bapeda tidak melakukan evaluasi terhadap rencana kerja SKPD. Yang ketiga, kurangnya perhatian TAPD dan DPRD terhadap jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ada kurang pahamnya SKPD dalam menyusun kerangka RKPD sehingga menjadikan TAPD hanya menjadi lembaga input kegiatan SKPD saja. Juga dikarenakan ketidakmampuan TAPD dalam memberikan argumentasi kepada tim Banggar DPRD menjadikan proses pembahasan perencanaan dan penganggaran menjadi berlarut-larut. Kemudian yang kelima, tidak dilibatkannya seluruh stakeholder dalam penyusunan RKA. Ini diakibatkan karena pimpinan tertinggi SKPD hanya melibatkan segelintir pegawai, sementara perencanaan program
dan kegiatan atas nama organisasi. Ini tentu salah. Seharusnya pemerintah itu melibatkan seluruh stakeholder untuk penyusunan RKA agar terjadinya keberlangsungan kegiatan yang baik. Kemudian yang terakhir ada perencanaan melalui program dan kegiatan yang juga memuat alokasi anggaran di setiap SKPD belum memberikan garansi karena e-planning baru akan dirancang tahun 2017 sehingga peluang bagi pemotongan alokasi anggaran di program dan kegiatan SKPD masih berpeluang terjadi. Bukan benar-benar terjadi, tapi masih berpeluang. Baik, demikian penjelasan dari contoh analisis kasus public budgeting yang bisa saya sampaikan. Dan sekian juga atas presentasinya mengenai public budgeting atau keuangan publik. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton sekalian. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar nanti. Apabila ada terdapat kesalahan, mohon dapat dimaafkan dan memakluminya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.